Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, izinkan saya membawakan firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini. Kita akan masuk ke seri yang ketiga dari pembahasan kita mengenai iman, Bapak Ibu. Sebelumnya saya bacakan kembali Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penjelasan mengenai ayat ini lebih lanjut Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya. Kita akan lanjut merenungkan tokoh Alkitab yang dikutip dari Ibrani pasal 11 ini, yaitu mengenai Abraham. Saya baca ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di pembahasan saya, video-video yang sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah merenungkan bagaimana iman itu bekerja menjadi dasar sesuatu hal yang kuat untuk kita menghadapi hal-hal yang tidak kelihatan. Termasuk, saya sempat singgung di video sebelumnya, termasuk Tuhan Allah yang kita belum pernah lihat secara kasat mata gitu ya. Mungkin ada orang yang dipercaya Tuhan untuk melihat wajahnya, kita juga tidak bisa pungkiri itu, tapi mungkin kebanyakan dari kita belum pernah melihat Tuhan Allah secara langsung. Kalau kita percaya kepada Tuhan dari hati kita, dari jiwa kita, dari roh kita, meskipun Tuhan belum pernah kelihatan, belum pernah kita lihat, tapi iman itu yang jadi dasar untuk kita percaya, untuk kita taat, dan untuk kita setia kepada Tuhan. Kita akan masuk ke tokoh yang selanjutnya, yaitu Abraham. Kembali saya bacakan ayat 8. Karena iman Abraham taat. Baru sampai situ saja sudah sangat menjelaskan bahwa arti iman itu bukan hanya percaya, tapi taat melakukan firman Tuhan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Yang selanjutnya yang tidak kelihatan, Bapak Ibu, kadang-kadang adalah tempat yang akan kita tuju. Kita mungkin sering melakukan perjalanan ya Bapak Ibu, apalagi ada orang-orang yang merantau ke kota lain, keluar kota. Dulu saya sempat merantau berpraktek gitu ya, setelah pendidikan sekolah Alkitab, berpraktek di Malang, kira-kira 4 tahun. Awalnya Bapak Ibu, saya belum pernah tahu kota Malang itu seperti apa. Mungkin karena zaman sudah canggih, saya bisa lihat di internet, foto, video, dan lain sebagainya. Tapi saya belum pernah ke sana, saya nggak tahu kotanya seperti apa. Tapi ada satu hal yang akhir-akhir ini saya renungkan Bapak Ibu. Tempat-tempat yang Tuhan percayakan kepada kita, next place begitu ya, tempat-tempat yang selanjutnya yang Tuhan mau percayakan kepada kita, kadangkala itu jadi misteri, nggak tahu. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang datang ke Parung Panjang ini sebagai perantau, bisa diingat kembali, oh dulu saya merantau ke Parung Panjang. Kebetulan kalau saya dari lahir sudah di Parung Panjang gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu yang merantau dari kampung, dari rumah yang kotanya jauh, mungkin datang ke Parung Panjang, jadi satu misteri. Apa itu Parung Panjang? Bahkan ada mungkin dari Bapak Ibu yang tidak menjadikan Parung Panjang itu sebagai tujuan utama. Ya,
istilahnya Tuhan kirim aja ke sini gitu. Hal itu yang dialami oleh Abraham. Dia disuruh berangkat pergi dari kotanya menuju tempat yang dijanjikan Tuhan. Dia nggak tahu tempatnya, dia nggak tahu bahkan jalannya ke situ dia nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, seringkali Tuhan membawa kita ke tempat-tempat itu ada tujuan. Tuhan punya rencana yang begitu besar. Begitu besar bagi kita dan kota tempat di mana kita tinggal. Ada satu ayat untuk mengakhiri renungan kita saat ini. Saya teringat satu ayat. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Di sini firman Tuhan memakai kata buang gitu ya, seolah-olah dibuang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kata buang di sini bukan berarti kita artikan kepada diri kita, oh saya dibuang ke sana. Tapi konteksnya ini adalah bangsa Israel yang Tuhan hukum gitu ya. Kita nggak membahas lebih jauh ke sana, tapi kita mau renungkan bagaimana ayat ini mengatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Pada intinya renungan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk dimanapun kita berada, kita mendoakan tempat itu. Meskipun kita nggak tahu, meskipun sebelumnya kita nggak tahu kita akan ada di sini, ada di sana, ada di Parung Panjang, mungkin ada yang di Tangerang, BSD dan lain sebagainya. Tapi pesan Tuhan pada saat ini, berdoalah untuk kota di mana engkau Tuhan tempatkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami diingatkan oleh peristiwa Abraham di mana dia taat kepada Engkau, di mana dia percaya kepadamu dengan imannya kepada Tuhan. Dia mau pergi ke tempat yang Engkau tunjukkan Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, entah itu di Parung Panjang, di Jakarta, Tangerang, atau dimanapun itu, kami mau berdoa Tuhan, biar di tempat di mana kami ada, di mana kami tinggal, dapat diberkati oleh Tuhan. Dan kami dapat menjadi berkat di kota itu. Kami berdoa untuk Parung Panjang dan sekitarnya Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir bagi tempat ini, daerah ini, dan semua kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Pujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.